Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa nashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana wa syafi'ana wa sanadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahad kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Wa qala aidan wa man ahsanu qawlan mimman ta'a ila Allahi wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man yaba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, bapak-bapak semuanya, jamaah maghrib rahimakumullah akramakumullah, yang dirahmati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji-muji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, taufik, hidayah, inayahnya, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, serta kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, yang menciptakan kita, yang memberi rizki kepada kita, yang menjaga, memelihara kita, mengawasi kita, yang maha kuasa atas segala-galanya, telah membuat satu aturan yang pasti bagi umat manusia, yaitu untuk kebahagiaan manusia, untuk kesuksesan manusia, sa'adah fiddar, dunia akhirat bagi manusia hanya di dalam agama yang sempurna. Ini aturan yang pasti, hanya di dalam agama yang sempurna. Kalau seseorang ingin bahagia kok di luar agama, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Walaupun harta melimpah, jabatan tinggi, kalau nggak ada agama, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Agama yang sempurna. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini orang salah sangka, salah pandang, memandang. Pak, memang mata itu, ya, kalau mau diteliti-teliti itu mata itu sering menipu. Mata ini sering menipu. Kalau di Jawa sana, itu tamsilnya itu jelas, namanya mata menipu. Kalau kita ini berdiri di atas rel kereta api, kalau di sini nggak ada rel Pak ya.
Jadi kalau di Jawa ini ada rel kereta api. Kalau Bapak biasa ke Jawa naik kereta api, nanti baru lihat rel kereta api. Rel itu dua, pandangan mata, dua. Nanti ini pandangan rel ini kalau dipandang ini dua ini kanan kiri ini. Tapi kalau ikuti pandangan mata ke depan, itu nanti rel itu menyatu. Di sana jadi satu. Kira-kira itu satu atau dua rel itu? Dua, Pak. Tapi mata memandang satu. Jadi jelas menipu. Kadang-kadang kalau anak-anak muda sering tertipu, namanya cantik, jadi ya nggak cantik itu. Itu pandangan mata begitu. Dan itu sebenarnya menipu. Nah, di sini juga begitu. Dulu ada Bani Israel, wanita sedang menggendong bayi, menimang bayinya, menyusui bayinya. Dalam hadis ada cerita lain. Datang melihat orang mewah, biasa itu kan rumah pinggir jalan itu sambil berangin-angin, gendong anaknya yang masih bayi itu kan menyusui anaknya itu kan di teras rumah itu. Ada orang mewah lewat di depan pintu. Mewah, pakaiannya mewah, kendaraannya mewah, semua serba mewah, semua orang terpandang. Masya Allah, orang kok bahagia sekali, pandangan mata. Itu ibu-ibu yang sedang menyusui bayinya, bayi sedang menyusu. Dia ibu itu melihat orang seperti itu mewahnya pandangan mata itu, dalam hatinya itu berharap, ya Allah, mudah-mudahan anak saya ini seperti dia. Dalam pandangan dalam hati itu mudah-mudahan ini anak saya ini seperti dia, mewahnya, bahagianya. Itu langsung itu bayi yang sedang menyusui itu langsung lepaskan dia punya susuan, langsung dia minta, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Jadi ibunya mandang mata, tapi anaknya nggak mandang dia. Anaknya minta supaya jadikan seperti dia, tapi dia anak yang bayi itu mengatakan, ya Allah jangan aku jadikan seperti dia. Mimik lagi, apa mimik ya, nyusul lagi. Setelah doa pada itu tuh nyangkal, ibunya langsung minum lagi itu, mimik lagi itu. Tidak lama kemudian datang orang miskin, compang-camping, miskin lah. Masya Allah, jabang bayi kalau orang Jawa bilangan gitu. Mudah-mudahan anak saya tidak seperti dia. Ini orang yang menyusui itu. Tapi anak kembali lepas, ya Allah jadikan aku seperti dia. Jadi pesan ini khilaf dohir, khilaf mata. Mata itu seperti itu. Baginda Nabi SAW telah menjelaskan kepada para sahabat, di dalam majelis ada orang lewat mulia itu, orang semua tengok semua. Apa kamu tengok siapa dia? Ya itu orang mulia, dia mewah. Kalau dia bicara semua dengar, kalau dia melamar wanita pasti diterima. Nah, sahabat ngomentar orang seperti itu. Tidak lama kemudian datang orang hina. Gimana ini orang? Orang ini hina, miskin. Kalau dia bicara nggak ada yang dengar, kalau dia melamar nggak ada yang diterima. Nabi SAW mengatakan orang yang kedua yang kau pandang miskin, hina itu lebih baik satu daripada seluruh dunia penuh orang kaya semua. Jadi mata, Pak. Maka ini orang sering salah dengan mata, ikut mata sering keliru, Pak. Fata morgana, kasyarab yahsabu dham'a, seperti orang haus memandang ke depan. Dia melihat seperti ada air melimpah. Hatta idza ja'ahu, ketika dia datang untuk menjemput air, sampai di tempat enggak ada apa-apa itu air. Fata morgana, lam yajidhu syai'a, tidak mendapati apa-apa. Yang dipandang ada air, tapi itu dekat enggak ada apa-apa. Itu namanya fata morgana. Hari ini juga sama, pandangan manusia umumnya bahwa kebahagiaan itu orang berharta ya bahagia, Pak. Enggak. Karena Allah buat aturan hanya di dalam agama yang sempurna saja manusia akan bahagia. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, itu beliau jalan membawa satu teman, sapi. Dua orang, dia membawa bekal 3 bungkus nasi.
Setelah jalan, kemudian capek, berhenti, ya kita istirahat di sini. Kita makan sarapan dulu. Kan? Kita buka, ini ada 3 bungkus, ini saya 1, kamu 1. Nah, makan. Kemudian Nabi Isa itu sebentar izin, maka sampai kembali lagi, itu nasi yang 3 bungkus sudah habis semua. Mana nasi yang 1 lagi? Nggak tahu. Yang temannya itu nggak tahu, bilang nggak tahu. Oh ya sudah, nggak tahu. Ini 2 orang nasinya 3 bungkus, satu-satu, yang 1 hilang, dia bilang nggak tahu. Padahal dia yang makan. Dia bilang nggak tahu. Ya sudah. Jalan. Kita bisa tinggal di satu tempat di padang pasir. Itu beliau duduk di situ, dia kumpul pasir, kemudian dibikin gundukan itu 3 gundukan. Kemudian disabdo, tahu disabdo? Minta pada Allah jadikan ini emas. Jadi pasir yang sudah menggunduk-gunduk 3 itu jadi emas. Mata melihat emas. Dibilang panggil itu teman sini. Ini ada emas, gundukan emas 3. Yang 1 untuk saya, yang 1 untuk kamu, yang 1 untuk makan, yang bungkusan 3 tadi. Dia bilang gitu. Yang 1 untuk saya, 1 untuk kamu, yang 1 untuk yang makan nasi bungkusan yang 3 tadi. Oh saya yang makan. Saya ngaku dia setelah ada di jatahnya emas ini. La ilaha illallah, ya sudah. Kamu ambil semua. 3 bungkus, 3 bungkah, 3 tumpuk emas. Sudah ambil semua, sudah pisah, saya jalan sendiri. Gak cocok dengan orang yang rakus. Allahu Akbar. Baru pergi itu datang 2 perampok. Rampok ini emas ini mau dirampok ini. Enggak usah dirampok, sudah bagi rata aja. Kita ini kan 3 tumpuk ini. Ya udah damai saja. Ini kata orang yang punya tadi. Ya sudah, ya baik. Daripada nanti kita bertengkar, rebutan ini sudah kumpul aja. Itu sambil mikir itu yang punya nih, enak aja dia tiba-tiba datang mengambil emas ini. Mana caranya ya? Oh iya, ini aja. Kita ini kan belum sarapan ini. Dia punya pikiran nanti saya beli makan, tak kasih racun ini juga. Mampus ini 2 orang ini. Enak aja dia mau ambil emas ini. Tahu-tahu datang ambil ini. Kan gitu. Bagaimana? Ya udah, kamu tunggu di sini, saya tak beli nasi. Nanti kita makan bareng-bareng, kan belum makan. Ya sudah. Yang 1 ini pergi ke sana beli nasi dengan niat apa? Untuk meracuni nasi supaya 2 orang ini mati. Yang 2 orang mikir juga, ini orang kita bunuh aja. Gitu kan, coba ini. Jadi orang mikirnya itu bagaimana orang ini mati. Akhirnya dia beli makanan, kemudian kasih racun, obat tikus. Kasih situ, dikasih racun ini, biar mati itu orang itu. Yang 2 orang nunggu kapan dia sampai sikat. Subhanallah, hadirin kemudian datang bawa bungkusan nasi 3 bungkus. Belum sempat ngomong, belum sempat letakkan, langsung dapat itu orang itu, mampus di situ. Ya sudah, mati dia. Ini kita berdua di mas ini. Nah, sudah ada, makan kita. Makan nasi ada racunnya itu. Racun itu, makan enak, habis makan apa? Langsung tuh mampus juga, kena racun itu. Allah hebat. Semua 3-3-nya mati, emas nganggur. Jadi kalau orang ini pandangan dunia kok cari kebahagiaan, nanti nasibnya seperti itu. Dia mati, dunianya nganggur. Jadi Bapak yang dirahmati, itu memang begitu. Kalau orang mencari kebahagiaan di luar jasad manusia, nggak akan ketemu Pak. Wong bahagia itu dalam hati. Iya. Bahagia itu di dalam agama itu di dalam. Kalau orang mencari bahagia di luar jasad manusia, nasibnya seperti itu. Dia mati nggak akan ketemu bahagia. Sama juga jabatan dan yang lain-lain. Jadi Bapak sekalian, mata menipu. Yang benar bahagia itu dalam agama yang sempurna.
Orang miskin ingin bahagia tidak harus jadi kaya, nggak lama. Ingin bahagia jadi kaya dulu lama, sampai keluar obat nggak bahagia. Jadi nggak nunggu. Orang miskin ingin bahagia nggak usah nunggu jadi kaya. Ya miskin saja dapat amalkan agama, maka dia akan bahagia dalam kemiskinan dia. Nggak sungguh lama-lama. Ada orang kampung mancing. Ya. Ini ada pandemi ini jadi gak ada kegiatan, mancing paling enak ini. Mancing. Sambil duduk bawa kursi, ya, mancing sambil ngantuk-ngantuk, itu kan mancing itu. Itu senarnya itu ditali diikat di jempol kaki ini. Apa? Ibu jari apa namanya? Ibu jari, Pak. Itu senar benangnya itu diikat itu. Jadi kalau nanti ada ikan yang narik-narik dia terasa kan gitu. Sambil ngantuk-ngantuk itu kan mancing, cari ikan sambil ngantuk. Subhanallah. Ada teman kuliahnya nyamperi. Teman kuliahnya insinyur nyamperi. Ngapain kamu di situ ngantuk-ngantuk? Mancing. La ilaha illallah, mancing kok ngantuk. Kapan dapatnya? Mancing kok sambil ngantuk. Kamu ini jangan, kalau cari ikan jangan begini. Itu gimana? Ya kalau kamu ini begini ya kamu ini nggak dapat. Kamu mesti ke tengah sana. Nanti ikannya dapat yang gede-gede, kau sungguh-sungguh. Lah terus, ya nanti kalau kamu dapat ikan banyak, kamu bisa beli perahu, tidak begini. Kecil-kecil dapatnya beli perahu ke tengah, itu kan. Lah terus, ya kalau kamu sudah punya perahu, dapat ikan banyak, beli kapal yang gede. Nah terus, nanti ujung-ujungnya itu udah terus, ya kamu nanti bisa beli rumah mewah dan mewah. Lah terus, ya kamu akan hidup bahagia. Alah. Ingin bahagia, masa tidak bahagia sekali kok. Coba itu, begini tuh saya udah bahagia. Lah nunggu beli perahu, nunggu udah beli kapal, nunggu beli, lah kapan? Insinyur pikirannya kan ke sana. Jadi hadirin, untuk mendapatkan kebahagiaan bagi orang miskin tidak harus menunggu kaya. Amalkan agama dalam kemiskinannya, bahagia dalam kemiskinannya. Agama. Jabatan orang kaya, ingin bahagia, agama masuk. Ini sudah sunnatullah, nggak akan bisa dirubah-rubah ini. Dari zaman dulu awal diciptakan manusia sampai hari ini, sampai hari kiamat. Dalam perintah Allah, dalam agama ada kebahagiaan. Menentang perintah Allah datang kebinasaan. Itu sudah menjadi aturan yang pasti. Man amila sholihah min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa-siapa laki-laki wanita beramal soleh dasar iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, aku berikan dia hidup yang bagus. Bukan siapa-siapa yang kaya, siapa-siapa yang jabatan, enggak, siapa-siapa laki-laki wanita dia beramal soleh, beriman, maka aku berikan kehidupan yang baik. Ini sunatullah, tidak pernah berubah. Kalau matahari terbit dari timur bisa berubah, bukan sunatullah itu, namanya qudratullah itu. Nanti akan balik dari barat, muncul, itu matahari akan berubah. Tapi ini aturan tidak pernah berubah. Ini Bapak sekalian harus diyakini, kalau nggak yakin nggak bisa. Satu bab, kebahagiaan manusia hanya dalam agama yang sempurna. Untuk datangnya agama sempurna hanya dengan dakwah. Untuk datangnya agama sempurna hanya dengan dakwah. Ini. Kalau nggak dakwah nggak datang. Kalau nggak dakwah agama nggak akan sempurna, nggak akan sempurna. Sebagaimana orang kalau ingin bahagia tanpa agama, walaupun uang banyak nggak akan dapat. Walaupun amalnya besar, kalau nggak dakwah nggak akan sempurna agamanya, nggak.
Jadi sunatullah begitu, nggak akan berubah. Jadi kalau Bapak ingin agama sempurna, dakwah. Kalau nggak dakwah nggak dapat. Ayatnya jelas. Wal asr, demi masa Allah bersumpah. Allah maha besar, Allah maha kaya. Wa man asdaqu minal qila. Siapa ucapan yang paling benar dari ucapan Allah? Wa man asdaqu minal qila. Siapa yang paling benar ucapannya? Allah yang maha benar, maha benar. Segala firman-Nya Allah bersumpah. Allah nggak berhasil benar sumpah sebenarnya. Tapi supaya kita ini mantep gitu loh. Kalau kita ini ngomong, maaf ini bicara kasar, ngomong kalau nggak sumpah, alah ngomong doang kan gitu Pak, maaf. Kalau bilang sumpah itu kan nggak berani melanggar dia. Sungguh-sungguh ini Allah yang maha benar bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr. Seluruh manusia dalam kerugian. Seluruh manusia. Seluruh gimana? Namanya istighraqul setiap pribadi individu manusia lafi khusrin dalam kerugian, sungguh dalam kerugian. Ini sumpah berapa? Allah bersumpah, inilah qasam juga. Disumpah berjejer-jejer. Ini supaya manusia itu supaya yakin dengan perkara ini. Jangan diambil sambil lalu apa ya? Seluruh manusia, laki-lakinya, wanitanya, tuanya, mudanya, kaya, miskinnya, maaf, misalnya orang awamnya, para ustadznya, lafi khusrin, dalam kerugian. Allah yang maha besar, rugi, bukan rugi-rugi yang kita bayangkan rugi Pak, enggak dibayangkan ruginya, kebinasan yang besar. Ini Allah bersumpah ini. Kecuali ada mustasnayat, kecuali Pak, sebagai istighfar ada misalnya. Kecuali orang yang ada ini, 4 ini. Kalau diringkas 2, kalau dimudahkan kecuali orang yang ada agama yang sempurna, agama sempurna. Kalau diperpanjang 4, ilaladina amanu wa amilus shalihat, itu amal agama. Wa tawasau bil haqqi was sabr, ini dakwah. Jadi apa? Kalau hanya iman amal saleh enggak ada dakwah, maka termasuk rugi karena apa? Enggak sempurna agamanya. Jadi ini aturan sudah nggak bisa dirubah ini. Kalau dikurangi nggak akan dapat kebahagiaan enggak. Bapak sekalian yang dirahmati, kenapa dakwah menjadi Allah jadi asbab yang pasti untuk hidupnya agama sempurna? Kenapa dakwah? Kenapa bukan taklim? Kenapa bukan zikir ibadah? Kalau orang ibadahkan dia taklim, dia tahu ilmu ibadah, tahu Pak. Tahu dia ngaji wudhu ini begini syaratnya ada 6 begini, batalnya wudhu ada begini, dia tahu dia. Tapi kalau nggak dakwah nanti dia iman dia lemah, dia nggak bisa berwudhu Pak. Ilmunya wudhu ada, tapi karena nggak dakwah dia nggak bisa wudhu. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah, hayya 'alas sholati, hayya 'alal falah. Siapa orang Islam yang tidak tahu ini adzan? Siapa? Semua orang Islam tahu ini adzan. Adzan itu apa? Memanggil orang sholat. Itu anak-anak itu tahu. Tahu itu, ilmunya ada. Kenapa gak datang? Karena dia gak dakwah. Karena dia gak dakwah. Yang dakwah ada sudah di dalam, tapi yang gak dakwah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya ada tapi imannya nggak ngangkat. Kenapa nggak dakwah? Ini sunatullah nggak akan berubah. Wujudnya agama sempurna hanya dengan dakwah. Sehingga Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat ini Allah jelaskan. Dan banyak ayat-ayat itu. Semua ayat itu berkaitan dengan urusan dakwah, agama sempurna. Mulai Fatihahnya. Kuntum khaira ummah. Perhatikan nih Bapak yang dirahmati Allah. Kalian itu ada sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah. Umat termasrif daripada Allah. Kemudian bagi umat ini dari Allah. Umat itu kalau dalam bahasa ini pada pesantren ini isim nakirah, di situ setelahnya disifati dengan fiil ukhrijat linnas, jadi marifat bersifat
Kalian adalah sebaik-baik umat yang sifat ukhrijat linas, yang dikhurutskan untuk manusia. Khurus kepada manusia. Apa maksudnya khurus? Ketemu manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak yang ma'ruf, dakwah. Di akhir waktu minuna billah, iman kepada kamu, iman kepada Allah. Rentatan ini ayat Bapak sekalian, ini ulama-ulama memberikan penjelasan. Umar mengatakan, Allah mengatakan kuntum, bukan antum. Antum khaira ummah, ini pada para sahabat khas. Tapi ini pakai kuntum, istimrar sampai hari kiamat. Siapa yang ikut sahabat, maka masuk dalam kuntum. Khaira ummah, sebaik-baik umat. Sahabat Nabi itu khaira ummah, khairul qurun, khaira umat. Yang dimana sifatnya ukhrijat linnas. Semua sahabat khuruj. Sayyidina Umar mengatakan kalau ingin menjadi masuk di dalam khaira ummah, ini syaratnya Allah, khuruj harus dipenuhi. Kalau nggak mau khuruj, nggak masuk. Kalau nggak mau khuruj, di luar jamaahnya sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu daftarnya itu khuruj 4 bulan. Sedia Pak, insya Allah Pak? Ya, nanti kalau nggak khuruj di luar, nggak masuk. Ini syaratnya, Allah kasih syarat, bukan saya, bukan Allah kasih syarat. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika dia khurut mengajak ma'ruf, maka iman dia akan sempurna. Iman sempurna, maka agamanya sempurna. Ini urutannya. Kalau nggak mau khurut, imannya akan menurun. Kalau imannya turun, maka amalnya lemah. Walaupun ilmunya naik. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan. Ini jelas lagi. Ini ayat. Siapa yang paling sempurna agamanya? Mimman da'a ilallahi, melebihi orang yang berdakwah. Bagaimana orang gak mudah bicara imannya sempurna? Hari ini orang ngaku, Pak. Ngaku. Bapak iman, saya beriman. Dulu pernah ada Al-Quran, qalatil a'rabu amanna. Orang Arabi, orang desa, orang gunung datang mengaku amanna, kami beriman. Allah tahu. Maka Allah kasih jawaban, kul, katakan Muhammad, lam tu'minu, kamu belum beriman. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, iman belum masuk ke hati kamu. Katakan aslamna, kami baru Islam. Oh, Masya Allah, Islam iman beda Pak. Jadi iman beda, Islam beda. Bukan orang Islam itu beriman, enggak Pak. Kalau belum khurut, belum khurut, belum Pak. Insya Allah Pak ya. Jadi ingin beriman khurut. Enggak ada tempat lain. Enggak ada tempat lain. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kenapa disuruh khurut? Kenapa disuruh dakwah? Kalau kita di dakwah yang ma'ruf, ini penjelasan sedikit Pak. Kalau kita mengajak yang ma'ruf, maka akan timbul cinta dalam hati kita kepada yang ma'ruf. Kalau kita ada cinta ma'ruf, maka senang mengamalkan yang ma'ruf. Hari ini karena kita nggak dakwah, sehingga kita ini nggak cinta. Karena nggak cinta maka nggak beramal. Ngaku cinta tapi nggak buat, bagaimana? Cinta, fa innal muhibba liman yuhibbu muti. Orang yang cinta kepada orang yang dicintai maka dia akan taat. Kalau cinta kepada Allah maka dia tidak khuruj. Paham Pak ya? Kalau dia cinta kepada Allah maka dia tidak akan membantah hukum Allah. Cinta kepada Allah maka dia mudah taat kepada Allah. Cinta.
mengajak yang ma'ruf supaya datang cinta kepada yang ma'ruf. Ketika dia cinta kepada ma'ruf, maka dia akan mudah beramal kepada yang ma'ruf. Mencegah kemungkaran supaya dia benci kemungkaran. Kalau dia benci kemungkaran, maka dia akan mudah meninggalkan kemungkaran. Hari ini orang mungkar, tahu mungkar tapi jalan terus. Kenapa? Cinta dia. Dia tahu itu mungkar tapi aslinya cinta. Maka jalan terus, ya bila, maka suruh mendakwakan yang ma'ruf supaya dia berbuat ma'ruf mudah, supaya dia menahan mencegah yang mungkar, supaya dia mudah meninggalkan yang mungkar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah, contoh-contoh kita itu orang-orang sudah sukses. Para sahabat-sahabat Nabi, Bapak yang dirahmati Allah. Ini contoh kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi syarat utama. Kata ulama kita ini, kalau kita walaupun ibadahnya itu full itu, mantap itu. Kalau nggak dakwah, maaf ini Bapak, ini saya cerita dakwah ini orang-orang lama di sini nih. Ya. Kalau nggak dakwah, nanti akan condong kepada kesyirikan. Karena apa? Kalau nggak dakwah nanti bosen. Akan datang kejenuhan dalam amal, akan datang kebosanan dalam amal kalau nggak dakwah. Akhirnya apa? Agama ibadah yang tidak didakwakan menjadi adat. Ya puasa adat, nggak ada rasa keagungannya, ihtimamnya tuh nggak ada. Sholat, ya sholat, nanti kan sholat kan gitu. Sekarang diminta datang, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, malah dia bilang nanti. Kan waktunya masih panjang, duhur kan masih panjang. Adzan sekarang dibilang nanti, gimana Pak? Kalau Bapak punya anak-anak sini sekarang, ini Bapak belikan gula, ya Pak, nanti Pak. Kira-kira gimana? Jewer telinganya kan gitu, kalau orang Jawa itu. Diperintah sekarang nanti. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama perkara ini. Maka hasilnya dakwah adalah iman yang sempurna. Nah, iman ini berasas dalam segala kefarduan. Iman itu asas itu dasar itu akar. Kalau agama sempurna ini diibaratkan pohon yang sempurna. Pohon kan bonsai Pak ya. Pohon yang sempurna. Ada akarnya, ada batang, ada pohonnya, ada rantainya, ada daunnya, ada bunganya, ada buahnya, manis buah. Itu namanya pohon sempurna. Kalau pohon hanya batang saja, itu pohon apa namanya? Bukan pohon yang sepohon-pohonan tadi. Ya kalau ya pohon itu rindang tapi gak berbuah, itu pohon apa namanya? Ya setahun 2 tahun ya masukkan ke dapur karena gak ada gunanya. Kan gitu Pak. Jadi agama sempurna diibaratkan pohon, maka akarnya, batangnya, rantainya, daunnya, bunganya, buahnya sampai manis dalam buah. Itu pohon yang sempurna. Agama disepertikan itu, hadirin, maka iman adalah akarnya. Iman adalah akarnya. Kalau pohon nggak ada akar, bisa buah, bisa hidup? Iya, mana bisa, anak bonsai namanya. Akarnya nggak ada, ya wassalam, gitu. Agama nggak ada iman, wassalam. Iya, tadi ada, walaupun ilmunya naik, tapi kalau akarnya busuk, nggak jadi. Akarnya bagus, maka pohonnya bagus, maka rantainya bagus, daunnya bagus, bunganya bagus, buahnya bagus, rasanya manis. Kalau akarnya rusak, maka nanti akan jatuh itu pohon buah sebelum masanya, jatuh itu daunnya, jatuh itu rantainya, jatuh itu pohonnya, habis karena akarnya busuk.
Agama itulah agama. Akar adalah imannya, batang adalah ibadah sholatnya, ranting-ranting adalah muamalatnya, kemudian bunga muasyaratnya, akhlaknya, dan buah akhlaknya. Manis dalam buah itulah ikhlas dalam amal. Hadirin rahmati Allah SWT. Kalau pohon akarnya bagus, pohonnya bagus, bagus semua sampai buah bagus, itu kalau nggak diairi bisa enggak? Itu akar tuh, oh masya Allah tahun ini tuh, masya Allah ini buah lebat, pohonnya bagus, atau manis. Terus kemarau tiba panjang, nggak ada hujan. Gimana nasibnya itu pohon? Hadirin yang dirahmati Allah SWT, karena nggak diairi maka itu jadi kering, rontok semua. Hadirin, air inilah sumber kehidupan bagi pohon itu. Kalau tidak ada air, pohon tidak akan bisa hidup. Hidupnya itu pohon dengan air. Air yang sama, maka tumbuhlah itu pohon pisang dengan rasa pisangnya. Air yang sama, pohon durian muncul buah dengan rasa duriannya. Air yang sama, mangga, jambu, macam-macam rasa dengan satu air yang sama. Air dalam pohon itulah dakwah dalam agama. Air dalam pohon itulah dakwah dalam agama. Kalau agama nggak ada dakwah, kering itu imannya. Kalau nggak dakwah, kering itu ibadahnya. Kalau nggak ada kering, semua akan kering, akan mati semua, tinggal nama saja. Kalau nggak ada dakwah. Rasulullah saya tialan nasi zamanun, akan datang zaman la yabqa minal islami illa ismuhu wala minal qur'ani illa rasmuhu. Nanti akan datang zaman kepada manusia Islam hanya nama saja, Al-Quran tinggal tulisan saja. Ulama, kenapa sampai terjadi seperti ini? Kenapa Islam tinggal jasadnya saja, Quran tinggal jasadnya saja, roh Islam nggak ada? Karena dakwah ditinggalkan oleh manusia. Dakwah ditinggalkan, ya Pak. Islam ya nama saja, Islam KTP, Islam pengakuan agama Islam, Islam huruf enggak, gimana? Hadirin mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah dalam agama seperti air bagi pohon. Insya Allah paham Pak? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dakwah berjalan, dakwah bermula, maka iman mulai seger Pak. Iman mulai muncul Pak, Masya Allah. Keluar dakwah, udah 3 hari sorban naik ke atas. Yang biasa di bawah kaki kain Mas, sekarang pakai sorban. Subhanallah, baru 3 hari sorban datang. Allah Akbar. Ini begitu Pak, janggut tumbuh Pak, Masya Allah. Dengan 3 hari janggut tumbuh, Masya Allah. Asli, Islam asli. Inilah Islam yang sebenarnya. Kemarin belum Pak, Masya Allah, Masya Allah. Ada kisah, ada pengembala kambing Pak, pengembala kambing dibawa ke tengah hutan sana. Maka dalam pengembalaan itu dia mendapati anak macan. Apa namanya? Anak macan apa namanya Pak? Anak macan. Kalau sebetulnya kalau anak ayam kan piye ya, anak wedus, anak kambing namanya cempe. Ya sebetulnya nggak pernah sekolah semua ini. Anak macan namanya gogor. Itu pinter itu Pak Guru itu. Ya, dia mendapati gogor, anak macan itu. Wah, anak macan sendirian ini. Ya namanya walaupun macan, kalau anak jadi indah. Ya namanya walaupun macan, kalau anak-anak semua itu jadi indah itu. Anak-anak apa itu jadi indah itu. Ya, itu anak kita itu kalau masih kita ciamcum ya indah itu. Kalau udah gede itu mau nyium malas itu. Ya, itu. Jadi itu wah diangkat, kasihan ini. Ini anak gogor ini, anak macan ini kasihan ini, hidup sendiri nih. Enggak ada siapa-siapa. Maka akhirnya diambil oleh pengembala kambing,
Masya Allah, dibawa pulang. Akhirnya dirawat di rumah, dipereskan susu kambing, diminumkan ke kambing, kemudian dirawat pagi disusukan kambing. Ya sampai ini Gogor ini bisa berjalan, bisa berlari seperti kambing-kambing yang lain, cempe-cempe yang lain, masya Allah, bermain canda itu masya Allah. Ya sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 7 bulan, anak-anak kambing cempe itu sudah tujuan, yang laki sudah keluar tanduknya. Tapi namanya Gogor sampai hari kiamat tidak akan keluar tanduknya. Walaupun dikasih makan vitamin kambing, tetap nggak keluar sungunya itu. Ya tetap buntu itu. Yang sini semakin panjang, tapi Gogor tetap nggak ada. Jadi ini Gogor ini merupakan, wah ini saya ini cacat ini. Kok saya nggak keluar sendiri, yang lain pada keluar tarik tanduknya, kok saya itu kok nggak keluar ini. Wah tendang sana, aduh sakit, sana aduh sakit. Ya Allah, nasibnya saya kok jadi cacat, nggak punya tanduk. Teman-teman saya, saudara-saudara saya semua bertanduk semua. Dia nggak pernah tahu kalau dia itu bukan kambing, nggak pernah tahu dia. Taunya ya kambing, karena hidup bersama kambing, minum susu kambing. Itu karena. Jadi Bapak sekalian, ini nasibnya apa? Ya karena sudah gede, sudah besar, jalan bersama kambing. Akhirnya kambing-kambing dibawa ke hutan, dibawa ikut ke hutan. Itu Gogor itu sudah gede itu. Masya Allah, Masya Allah. Orang lain ini ajib ini, asik ini. Ada singa hidup di tengah kambing. Indah itu. Subhanallah. Begitu di tengah hutan sana ada singa besar, induk singa datang. Subhanallah. Singa itu, macan itu, loh kok di situ? Wah, aneh ini, macan bener atau tidak ini? Pak hidup macan di kambing itu rukun sekali itu. Maka ini mendekat ini, geni itu kan gede itu, itu kan, lari semua itu kambingnya itu, lari semua, macan tempatnya kalau lari juga ikan. La ilaha illallah, ini macan, macan bener ternyata bisa lari ini. Tapi aneh ini, kenapa nih kambing lari kok macan ikut lari ini? Wah, maka langsung dikejar itu. Semua bubar itu, namanya kambing-kambing bubar, berantakan di mana-mana. Sasarannya bukan kambing, macan ini. Maka macan dikejar terus. Akhirnya ketangkap macan tuh. Ampun, jangan saya makan, jangan dimakan saya. Ketakutan dulu sudah ketakutan. Seperti kalau kita di Jawa nangkap orang itu, maaf itu kan. Masya Allah. Bilang, ngapain kamu di situ? Tanya saya ngapain saya ini? Kamu ini bukan kambing, kata macan. Masa sih? Saya ini apa? Saya ini kamu seperti saya nih, kamu ini macan. Mana bisa, saya juga sudah kecil seperti mereka kok. Dibilang macan. Wah, pikirnya macan ini kalau nggak dihurutkan nggak mudeng ini. Ini kalau nggak di bawah huruf ini nggak mudeng ini. Iya, taunya kambing terus ini. Ini harus di bawah huruf ini. Kami harus kemana? Huruf. Wah, kambing ditaskil. Iya Pak, Masya Allah. Ini kalau Bapak nggak boleh taskil di sini, taskil kambing nanti. Akhirnya dibawa Pak, sedikit dipaksa Pak. Ayo, huruf. Dibawa masuk ke hutan, tinggalkan kambing-kambing. Sampai sana 1 hari, 2 hari dicarikan tempat, kasih danau, tarikan tempat itu, danau. Lihat itu danau itu. Ya sudah, kenapa? Mana kamu punya wajah kamu mana? Coba sama saya, coba. Sama tuh kamu sama saya toh? Oh iya ya. Kambing ini. Oh, 3 hari mudeng Pak. Salah. Iya kalau ngobrol terus kalau nggak di 3 hari nggak mudeng. Ya memang harus dipisah itu baru nanti mudeng itu bisa mengaca di masjid 3 hari. Oh iya ya, saya ini orang Islam masa gak keluar jenggot, maaf ini. Salah. Masya Allah lu, Masya Allah itu singa lu singa. Kamu itu singa, kamu bukan kambing. Kambing itu bukan temanmu, kambing itu makananmu. Itu Masya Allah. Apa benar? Iya. Gimana? Begini nanti tambah masa 3 hari lagi. Kalau 3 hari aja belum bisa itu.
Iya, sudah tahu oh saya, tapi belum berani, mutakallim belum berani itu. Jadi harus tambah masa. Iya, 40 hari Bapak bilang ya. Masya Allah, ditambah masa dikasih. Oh, caranya begini, cara mutakallimnya teriaknya itu. Oh, ini nanti yang rantingnya begini, bisa begini. Wah, dilatih itu selama 40 hari. Masya Allah, 40 hari. Wah, sudah pinter sekarang. Ayo kita datang ke Makomi. Masya Allah, datang ke Makominya kambing-kambing. Masya Allah. Ya, sekarang kamu mulai buka kamu. Oh, gitu. Oh, kambing semua terbang semua. Wah, betul ini dia. Bapak, setelah kapan mudeng di bawah huruf, Pak? Orang Islam kalau nggak huruf seperti kambing. Maaf ini. Iya, Masya Allah. Ya memang kambing susah. Kalau diajari itu gedek terus. Mantap, gedek itu kan nggak jalan-jalan. Itu kambing itu. Lembut itu kambing. Baru jauh lari ya, jangan lari. Kalau jauh lari seperti tadi itu sih kalau lari itu. Kalau sudah ditangkap begini bawa ke masjid tasnya 3 hari, berubah dia pulang singa, bukan kambing lagi ini, orang Islam ini asli ini. Sedia Pak insya Allah Pak? Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah aslinya Pak. Iman. Kalau orang punya iman sempurna, Bapak yang dirahmati Allah, ya maka iman sempurna itu apa? Iman sempurna tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Itu. Nah sekarang kan bagaimana menghasilkan iman Pak? Dakwahnya bagaimana? Hasil iman di mana Pak? Sekarang yang dirahmati Allah. Sama juga. Kebahagiaan manusia di dalam agama itu sunatullah. Datangnya agama sempurna dengan dakwah itu juga sunatullah, gak akan berubah, gak ada pengganti lain, gak ada. Iman saya sempurna, saya gak dakwah cari amal, gak ada, hanya dengan dakwah saja, gak ada. Sudahlah cari di mana saja, yang cari malu gak dakwah gak dapat, gak ada, hanya gak ada pengganti, gak ada. Gak ada pengganti bagi keberadaan manusia kecuali agama. Gak ada pengganti bagi hidupnya iman sempurna kecuali dakwah, gak ada. Nah sekarang untuk mendakwahkan agama, untuk mendapatkan iman di mana tempatnya? Di hutan, di masjid. Di masjid. Maka Nabi SAW begitu datang di Madinah belum apa-apa, bikin masjid. Ada di sini tempat untuk membina iman, untuk buat dakwah. Sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masjid itu sahabat Abu Darda bilang begini pada Salman, Salman temanku yang aku cintai, irtanim sihataka, gunakan sepenuhnya kesehatan kamu dan kesempatan kamu. Nah coba, namanya ghanimah itu semua dibawa semua, gak ada tinggalkan. Bukan 2,5 jam, bukan full 24 jam, 24 jam, full waktumu, full sehatmu, full waktumu gunakan. Untuk apa? Untuk apa digunakan? Abu Talib mengatakan, liyakunil masjidu baitak, jadikan masjid sebagai rumahmu. Jadi kita ini disuruh pindah dari rumah-rumahan menuju rumah yang sebenarnya. Masjid itu rumah yang sebenarnya apa? Kalau itu rumah-rumahan. Siapa yang masuk rumah susah. Itu rumah-rumahan begitu Pak. Nah rumah yang asli masuk tenang. Itu tenang rumah asli. Dan ini masjid ini asli nih Pak. Liyakunil masjidu baitak, hendaknya kamu menjadikan masjid sebagai rumahmu, kata Abu Darda radhiyallahu anhu kepada Salman. Dia bilang, karena aku mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka Allah akan janji 5 di padanya. 1, rahat, sehat badan. Jadi masuk masjid badan sehat Pak. Masuk rumah badan sakit. Masuk rumah sakit. Orang mau sehat di bawah rumah sakit tambah sakit. Iya, bawa ke masjid sehat. Ini Allah jamin, Allah jamin. Tadhammanallahu liman ja'ala masjid baitahu birrauhati. Ini jaminan Allah. 1 Pak, rumah sehat masjid. Yang kedua, dirahmati. Jadi kalau orang dirahmati hidup nggak ada masalah.
Nggak ada masalah. Kalau orang ini dibiarin nggak dirahmati, masalah terus. Nggak ada selesainya. Karena apa? Nggak dirahmati. Masalah belum selesai, datang lagi. Stres, stroke jadinya. Masya Allah. Rahmat. Yang kedua ini jamini, kata Abu Darda, saya menyampaikan. Rahati, rahmati. Yang ketiga jawas. Jadi orang yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka nanti masjid akan menjadi kendaraan di akhirat. Di dunia ini nggak punya kendaraan. Siapa yang nggak punya kendaraan? Coba angkat tangan. Nggak ada, punya semua ini. Susah kalau nggak punya kendaraan. Maka walaupun ondal-ondal punya. Karena apa? Jalan itu berat. Nggak di dunia aja berat, apalagi di akhirat. Maka kendaraannya mau dibawa atau mobilnya dikubur. Kendaraannya nanti adalah masjid-masjid yang kita huni, kita tempati, makan di masjid, tidur di masjid, semua di masjid. Nah jadi itu nanti. Jawas. Yang keberapa? 3. 1 rohat, 2 rahmat, 3 jawas kendaraan. Yang keempat ridwan. Allah ridho. Jadi orang di masjid ini Pak Allah suka. Lah kalau masjid ditutup, stop. Berani-beraninya ini rumah Allah ini. Ini ridhonya Allah ini. Siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, maka dapat ridhonya Allah. Yang keempat jamin. Yang kelima surga. Jadi kendaraan bisa langsung masuk ke surga tanpa hisab. Yang enggak ditanya vaksin enggak. Masuk masjid kendaraan sudah ditanggung Pak sopir. Terus jalan. Yang menjadikan masjid sebagai rumahnya. Nah bagaimana orang ini betah di masjid kalau nggak dilatih khuruj? Hari ini orang ke masjid kalau dipanggil itu saja paling seminggu sekali, nak Jumat, Masya Allah. Itu ada yang 5 kali, Masya Allah. Hari orang ini susah. Zaman sahabat sekalian, boro-boro orang Islam, Pak. Maaf ini, orang munafik pun dia nggak mau tidak ke masjid, Pak. Orang munafik itu nggak mau tidak ke masjid, Pak. Ikut ke masjid, Pak. Karena apa? Nggak ada orang yang semua ke masjid semua. Kalau dia nggak ke masjid, nanti keurangan dia. Kecuali isya subuh karena masjidnya gelap nggak ada lampu, maka dia nggak datang ke masjid. Inilah namanya maklumun nifak. Nifaknya wis nemen. Hari ini kalau orang nggak ke masjid dituduh munafik kan marah-marah. Nggak ke masjid munafik, apa? Masya Allah. Itu saya punya. Ya bukan saya ya, masa kita itu kalau ditawari, tuan, sholat di rumah aja. Apa? Sholat di rumah. Memangnya mau daftar munafik sholat di rumah? Gitu. Mau daftar munafik di rumah? Sekalian. Jadi ini masjid ya Pak. Masjid ya Pak. Maka sahabat untuk membina iman di masjid. Membina iman di masjid. Coba itu, subhanallah. Sayyidina Umar itu ada gunung meletus. Madinah, lahar, muncrat, kan coba bilang apa? Berhamburan ke lahar tahu Pak ya? Apa? Lahar ya? Lumpur panas. Wah, itu mengalir dari gunung, mau menghancurkan kota Madinah. Itu Umar radhiyallahu lari ke masjid. Nah, begitu Pak, lari ke masjid Pak. Ada sahabat-sahabat di masjid. Kamu Tamim, bangun. Ada apa Khalifah? Urus itu lahar. Masya Allah. Saya ini siapa? Masa lahar saya akan mengurus ini? Saya ini bukan insinyur, bukan. Sudah. Maksudnya Tamim itu jangan saya lah, yang lain-lain lah. Ini busuk banyak, masa saya orang baru. Subhanallah. Jadi itu sudah menjadi sunnah. Jadi kalau orang di masjid, maka Allah berikan rasa takut hanya kepada Allah. Walam yakhsha illallah. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Lahar itu seperti korek api saja bagi karena itu kecil, jangan saya, nanti tidak saya dibilang hebat. Yang lain saja, yang orang lama ini banyak kuat. Jadi supaya saya ini kan iman lemah. Nanti kalau saya dengan iman lemah bisa mengurus lahar, nanti nanti dipuji saya nanti orang masa wah gitu kan. Maksudnya kami begitu, yang lain jangan saya. Ya kamu aja. Itu Pak Imam bilang kamu aja. Tadi perintah bangun itu.
Ini Sayyidina Umar ini mau lihat ini bagaimana dia mengurusi lahar itu bagaimana ini. Orang baru ini Pak. Berdiri, minggir itu. Umar ikut mau lihat apa yang sampai di luar masjid itu lahar yang sudah itu dikumpulkan seperti mengumpulkan kambing yang berhamburan. Dikumpulkan jadi satu, setelah kumpul jadi satu kemudian disuruh ayo. Itu lahar berjalan mundur, masuk ke hutan, membawa kambing ke hutan. Itu umat tuh ikut belakang itu senyum-senyum itu, langsung bawa naik ke gunung, masuk ke gunung lagi, sudah ya di sini ya, nggak usah keluar lagi. Itu orang lupa. Orang barunya sahabat itu setiap tahun 4 bulan. Jadi itu kalau kurang 4 bulan nggak ada, sama cari kitabnya mana tuh nggak ada. Orang yang paling lemah itu adalah 4 bulan setiap tahun. Iya, jadi kalau bahkan bukan orang baru, orang lama ini, sorbannya gede, janggutnya panjang, malu. Kalau sekarang, kalau orang lama 6 bulan. Sedih apa? Masya Allah. Selesai di jam 8. Bapak yang dirahmati Allah SWT, maka inilah Bapak yang dirahmati. Jadi Masya Allah, ini perkara besar loh nih Pak. Ini perkara, jadi datang ke sini untuk perkara ini loh Pak. Maaf ini. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu itu punya iman luar biasa. Sayyidina Utsman ini. Sayyidina Utsman itu ketika Nabi sedang duduk di rumah Abu Bakar bersama Umar, ya bersama istri ya Aisyah, itu sedang ngopi, ya, ngeteh di situ. Ngeteh itu. Utsman tiba-tiba datang. Itu Rasulullah SAW itu pakai sarung, pakai kain. Nah, di rumah santai, buka baju, buka dada, pakai baju. Ya. Santai. Jadi begitu Utsman datang, maka langsung berdiri, masuk ke dalam, langsung ambil air wudhu, kemudian ambil baju, kemudian ngeluh, kata, dada gitu. Subhanallah. Heran ini sahabat, heran nih. Tadinya kita ini ngobrol bersama Abu Bakar Umar biasa, tapi Utsman masuk itu Nabi berdandan itu. Subhanallah. Aisyah nanya, ya Rasulullah SAW, jenengan itu sama Abu Bakar enggak ada rasa apa-apa kok sama Umar sampai begitu itu jenengan macak begitu rapi, sorbanan, bajuan. Ya, Utsman itu orang pemalu. Dia tuh sangat malu kepada Allah. Maka saya juga malu kepada Utsman tidak pakai baju. Tahu Pak? Nabi katakan al-haya'u nisful iman. Ya. Haya, malu itu separuh iman Pak. Saudara Utsman itu punya iman itu sempurna. Ya. Satu sifatnya haya itu sudah separuh iman. Nabi katakan kalau imannya Utsman dibagi seluruh rakyat Madinah, semua kebagian, semua cukup semua. Malu Pak. Haya itu nisful iman, separuh iman. Yang separuh lagi di mana Pak? Yang separuh mana di mana? Separuh lagi di kemaluan Pak. Tidak ada itu. Separuh lagi di kemaluan. Jadi kalau orang nggak punya malu nanti malunya aja gede Pak. Malu Pak. Separuh iman haya, separuh iman dalam ke bawah kemaluan Pak. Kalau orang bisa menjaga ini maka sempurna dia punya iman Pak. Maka Pak yang dirahmati Allah, orang yang tidak punya malu bukan hanya orang beriman, bukan hanya manusia. Orang yang tidak punya malu adalah dia binatang. Maaf Pak. Jadi orang beriman malu Pak. Malu. Bapak datang di sini kalau nggak kurut malu gitu loh Pak. Siapa punya malu Pak? Masya Allah. Iya, kalau kemaluan kan punya semua Pak. Kalau malu ini harus punya. Kalau orang nggak kurut sekarang ini malu. Ya malu Pak. Jadi kurutnya tuh sekarang cuma 2 aja Pak. Yang orang lama 6 bulan, orang baru 4 bulan. Jangan 40 hari bikin malu. Iya, orang baru 4 bulan masuk 40 hari itu jadi apa? Jadi apa insya Allah Pak? Yang insya Allah bismillah. Bismillah.
Ini supaya Bapak tenang dulu. Nah, ini mau disiapkan ini. Inilah maksudnya kita datang di sini supaya masing-masing siap-siap untuk masukkan rasa malu. Silakan insyaallah. Bismillah Pak. Jadi sebelum kita ke taskil dulu Pak, kami mohon untuk kasih jalan di sini Pak. Ini lorong dulu sampai ke pintu itu Pak. Geser sedikit aja. Nah, sebelum kita taskil Pak. Nah, kami mohon silakan kasih lorong dulu Pak. Mohon sabar Pak. Silakan Pak, sampai ke pintu itu Pak, sampai ke konter taskil. Silakan Pak. Jazakumullah. Jadi ada 5 tiket yang akan kita siapkan Pak, untuk keberangkatan besok. Yang pertama ini adalah untuk 1 tahun. Nah ini sebentar dulu ini tiketnya dulu ini. Besok pesawat mau terbang Pak. Jadi kita siapkan tiketnya 5. Pertama 1 tahun, kedua apa? Negara jauh. Kemudian yang ketiga India, Pakistan, Bangladesh. Yang keempat 4 bulan dan yang kelima 40 hari Pak. Nah ini tiket yang akan kita siapkan untuk besok pagi terbang. Yang namanya orang terbang Pak, tiketnya udah siap Pak. Bersedia insyaallah Pak? Boleh yang 1 tahun Bapak? Yang 1 tahun silakan berdiri. Berdiri dulu. Silakan ulama-ulama yang masuk 1 tahun silakan berdiri. Silakan Bapak. Masya Allah. Yang ulama-ulama silakan disebut berdiri. Namanya Pak yang 1 tahun. Atau ada ulama yang pernah 4 bulan tinggal menggenapkan 8 bulan lagi boleh Pak. Silakan Bapak, ulama-ulama, ustadz-ustadz silakan. Ya, silakan. Bangun silakan, silakan. Ya. Masya Allah. Silakan Pak. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Masya Allah. Sini Pak, sini. Allah lengkapi Ini jalan. tafakutnya. Masya Allah. Allah Silakan. mudahkan keperluan-keperluannya. Baru 3. Allah jaga keluarganya. Masya Allah. Silakan, silakan. Masya Allah. Silakan. Mana nih? Ulama yang mau 1 tahun. Masya Ini baru Allah. 3 orang, Pak. Silakan, Baru silakan datar ke belakang. Mari Bapak, ulama Pak. Silakan Pak, ulama. Ada alhamdulillah ada 3 jamaah. 3 jamaah ulama keluar 1 tahun yang kedua sekarang di negeri jauh Pak. Bukan 3 orang, 3 jamaah di negeri jauh sekarang Pak. Boleh Bapak-bapak? Silakan. Bismillah Pak. Berdiri ulama. Jadi ulama 1 tahun Pak, silakan Pak. Jadi sudah ditawarkan kalau sudah keluar 4 bulan, jadi tinggal sisa 8 bulan. Sedikit. Jadi 4 bulan tambah sedikit 4 bulan. Jadi 8 bulan. Bismillah Pak. Silakan. Atau tidak cash tapi ada persiapan untuk segala macam keperluan, kemudian niat dalam waktu dekat mau keluar. Ulama 1 tahun boleh, silakan Bapak. Tidak cash tapi tahun ini siap berangkat. Biar nanti dipersiapkan terlebih dahulu. Silakan Bapak. Tahun ini ulama yang 1 tahun. Masya Allah. Silakan Bapak, Ustadz. Yang di belakang Pak, Masya Allah. Silakan. Yang di belakang, silakan. Silakan ulama-ulama. Yang di belakang, Masya Allah. Karena ada di belakang juga Pak, namanya. Mungkin masih malu-malu, boleh nanti senyap-senyap daftar ke penanggung jawab Alakoh, markas masing-masing. Boleh Pak. sekarang yang mau keluar ke negeri jauh, alhamdulillah negeri jauh udah dikirim dari Indonesia. Bahkan ada yang masturat juga, ada yang ke Turki, ada yang ke Maroko, ada yang ke Kenya, ada yang ke Mesir. Alhamdulillah negara-negara banyak yang dibuka. Mari Bapak silahkan, yang ke negeri jauh Bapak. Jadi yang sudah ada persiapan? Sudah ada paspornya, dan ya silakan berdiri, silakan berdiri. Berdiri dulu Pak. Silakan berdiri. Berdiri dulu, Pak, berdiri. Berdiri terlebih dahulu. Yang Berdiri. negeri jauh. Yang negara jauh Pak. Yang negeri sudah jauh. di Pakistan berdiri aja Niat. dulu Pak. Berdiri dulu Pak. Masya Berdiri, Allah. silakan. Negeri Bismillah, jauh Pak. Silakan berdiri Pak dulu. Ditunggu. Nah, yang sudah merasa ke India, Pakistan, Ya. Bangladesh silakan berdiri Pak dulu. Syaratnya Yang- pernah 4 bulan India, Bangladesh, Pakistan. Silakan. Mari silakan aja. berdiri Pak. Silakan berdiri. Niat sungguh-sungguh segera berangkat. Berdiri aja dulu Pak. Setelah berdiri. proses selesai. Nah, Mari silakan Bapak. Silakan, Berdiri berdiri lagi dulu. Bapak. Berdiri, Silakan Pak. Berdiri, Pak. Tas Masya kiri Allah. kanan. Ya. Yang mau ke negeri jauh, Masya Allah. bukan kita mau sombong, berdiri Pak. Nah, silakan Pak. Memberi semangat kepada silakan. yang lain. Silakan Silakan Bapak. berdiri, Pak. Berdiri. Masya Allah.
Mari Bapak silakan. Silakan. Yang mau ke negeri jauh sudah buka, banyak negara-negara yang buka, negara Afrika, negara Amerika Latin. Kemudian sekarang yang ke belakang Pak, yang sudah siap, paspornya masih hidup dan tapakutnya sudah ada, itu yang ke belakang Pak, silakan Pak. Mari silakan. Kalau yang belum, segera. silakan duduk Segera. kembali. Silakan, Pak. Paspor gampang saja Pak, Nah, seminggu yang juga sudah, nggak sampai ya. segera. Silakan Pak. Segera terbentuk. Paspor mudah, semuanya Silakan, mudah, bagi Allah mudah, nggak ada yang susah. Jangan tengok Silakan, Pak. kantong, jangan tengok cuti. Mari silakan Yang Bapak. tiket masih hidup Pak, Masya Allah. Yang berani silakan Bapak. Silakan Pak, Masya Bismillah. Dalam tahun ini dan awal tahun depan juga bisa, silakan Pak, Bismillah. Mari Bapak silakan. Masya Allah. Melancongnya umat baginda Rasulullah SAW adalah fisabilillah. Mari silakan bapak-bapak yang mau melancong ke negeri jauh. Masya Allah. Silakan. Bismillah Pak, untuk negara jauh Pak, Masya Negeri Allah. jauh. Afrika ini terbuka lebar Pak, untuk kita Pak, Masya Allah. Jadi setelah ditafakut, kemudian ada tafakutnya, kemudian dikirim ke Masjid Jami Kebun Jeruk Jakarta. Setelah itu baru dikirim ke Nizamuddin. Setelah dapat rute, baru proses berjalan. Setelah siap berangkat, visa dan tiket, baru datang ke Jakarta, Bayan Hidayah di Kebun Jeruk, baru berangkat. Jadi prosesnya nggak bisa seminggu 2 minggu Bapak. Jadi bapak-bapak jangan takut-takut, jangan lihat kantong, jangan lihat cuti. Mari silakan Bapak yang ke negeri jauh, mari silakan. Segera Bapak ke negeri jauh. Banyak provinsi-provinsi lain sudah ke negeri jauh, tapi dari NTB belum ada ini, Masya Allah. Mari silakan. Bismillah Pak. Mari silakan. Masya Allah. Semua niat insya Allah ya Pak ya. Ya, selanjutnya Pak, walaupun kondisi kita untuk India, Bangladesh Pak, dengan kita banyak mempersiapkan diri dan doa Pak, mungkin asbab itu akan kembali untuk India, Bangladesh. Silakan berdiri Pak. Mari Yang Bapak. sudah sempurna tapakunya. Untuk India, Bangladesh Pak. Bangladesh Silakan, Pak. sudah buka Pak, Berdiri, Pak. Alhamdulillah. Bismillah Pak, berdiri. Masya Allah. Berdiri. Nah. Bangladesh sudah buka, tinggal Bismillah. proses Pak. Bismillah Pak, Prosesnya berdiri. sudah berlangsung. Masya Allah. Silakan Proses berdiri calling dulu Pak, visa berdiri dan Pak, lain berdiri. sebagainya. Masya Allah. Silakan, Berdiri dulu. silakan, Bangladesh. India, Bangladesh. Bismillah Pak. Silakan. Bismillah Pak. Silakan. Nah, ini pun juga yang sudah paspornya sudah disiapkan. Boleh. Kemudian tapakunnya sudah disempurnakan. Silakan Pak. Boleh Pak, yang ke Silakan, Bangladesh silakan. boleh Ya. silakan proses Silakan, Pak. dia Bangladesh. Ya. Silakan Pak. Silakan. Yang sudah siap, Masya Allah. Nanti India Bangladesh. Masya Allah. Silakan Pak. Bagi bapak-bapak yang ke India Bangladesh maka prosesnya dikirim. Jadi berkas-berkasnya dikirim ke Masjid Jami Kebun Jeruk Jakarta. Setelah proses maka bapak-bapak tinggal tunggu. Sambil menunggu, orang-orang baru boleh keluar 40 hari dalam negeri kalau sudah jatuh temponya. Kalau orang lama boleh 4 bulan. Nanti begitu dapat visa dan lain sebagainya langsung berangkat. Mari silakan Bapak. Bismillah Pak. India Bangladesh. India silakan. Bangladesh Pak. Masya Allah. Bismillah Pak, untuk India Bangladesh Pak. Masya Allah. Ya. Mari Bapak. Silakan. Nah. Boleh Pak, saling ajak di kiri kanan kita Pak. Masya Allah. Untuk India Bangladesh Pak. Bismillah. Masya Allah. Mari Bapak silahkan. Boleh sekarang yang Masya Allah sudah dari tadi berangan-angan mau keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang cash Pak. Yang cash besok pada subuh Bayan Hidayah. Bismillah, yang 4 bulan. Yang 4 bulan, Ya. mari 4 bulan Pak. Entar. Ya, 4 bulan, berdiri. Pak. Yang sudah ada jemaahnya Ah. dulu Pak. Dianjurkan Masalah. orang Ini baru dari mana Pak? taskil tiap Sebentar. tahun 4 Ya, bulan. satu-satu dulu Pak. Ini yang sebelah utara jemaah. Dari mana Pak? Alakah Mantang. Silahkan. Ya, dengan daftar. jemaahnya Pak. Ya, yang cash Pak. Yang cash berangkat. Silakan. Cash, silakan. Silakan Pak. Disempurnakanlah. Silakan. Ya, Silakan yang oke. 4 bulan Pak. Nah, Kota silakan Utara, ya. silakan. Alamat sebentar Bu yang lain Pak ya. Ini dari mana? Dari Kota Utara. ini ya, Kota Amir Sat. Utara. Ayo dengan jemaahnya Pak. Masya Allah. Ya, Ah. ayo boleh jalan. Dengan jemaahnya. Silakan. Ini Masya yang Allah, cash, Pak. Masya Allah. Boleh silakan. Masya Allah. Silakan. Masya Allah. Silakan. Mudah-mudahan Masya Allah Allah. berkahi Kemudian kehidupannya, Bapak dari keluarganya. Bapak Yang Lombok pokoknya 4 Allah bulan Pak ya. sempurnakan.
Ini yang 4 bulan dulu berdiri Belum Pak, dah. jangan Silakan yang 4 bulan, silakan. Jemaahnya sudah ada Pak. Silakan. Masalah, silakan Pak. Silakan, Iya. silakan. Ah. Silakan yang 4 bulan langsung Disempurnakan. ke belakang, Kalau langsung dia- ke belakang Bapak. Sebentar, satu-satu dulu Pak, sebentar. Ya, Yang biar 4 bulan. biar tertibin. Ya. Kemudian Ya. Pak Andre, jemaah sudah ada. Silakan jamaahnya Pak Andre. Masalah. Binjai silakan. Nah, silakan Masya itu jemaahnya. Allah. Kemudian Bapak dari mana ini? Ya, dari Selong, jemaahnya sudah ada ya? Ya. Bismillah Pak. Silakan ke belakang Yang 4 sama bulan jamaahnya dulu, Pak, daftar 4 ke bulan, belakang. Pak. Yang 4 bulan Ke Pak. belakang, boleh daftar 4 bulan ke belakang. Masya Allah. Masya Allah. Masya Silakan. Allah. Ke belakang silakan. Kemudian Pak. yang belum ada jemaahnya, silakan berdiri Pak. Yang Boleh, 4 bulan. boleh, Pak. Yang Daftar belum ada. perorangan boleh. Nah, Bismillah Pak. Yang belum ada jemaahnya, yang masih tercecer dari halakoh Pak, silakan berdiri Pak. Silakan berdiri. Masya Allah. Ya. Yang Silakan niatnya berdiri. 40 hari, Allah rubah silakan, Pak. hatinya menjadi 4 bulan. Ini yang cash Masya berdiri Allah. Pak. Silakan Bapak. Masya Allah. Ya, silakan Pak. Silakan. Yang 4 bulan belum ada jemaahnya, silakan berdiri Pak. Masuk. Boleh Pak. Silakan. Yang tadi belum yang niat 4 sekarang bulan. niat. Yang 4 bulan belum ada jemaahnya. Masya Allah. Cuman 120 hari saja Pak. Masya Allah, 120 hari. Masya Allah. 120 kali sarapan pagi terus Allah pulang Akbar. kembali ke rumah. Mari silakan Bapak. Sangat singkat Pak. Masya Allah. Mari Pak. Mari silakan. Nah, Jangan silakan lihat Pak. Yang 4 bulan Pak, yang belum ada jemaahnya silakan berdiri Pak. Jangan lihat Silakan. kantong, jangan lihat cuti. Mari Bapak silakan. Masya Allah. Daftar ke belakang. Masya Allah. Jangan lihat kantong Pak. Masya Allah. Masya Hazanah Allah, Allah Masya luas Allah. Pak. Masya Allah. Masya Ini Allah. perintah Allah, ini pasti Allah. Allah sempurnakan tafakutnya. Allah lancarkan perjalanannya. Mari silakan Bapak yang 4 bulan. Bismillah Pak. Silakan Pak. Yang 4 bulan dulu 4 bulan. Yang belum niat jadi 4 bulan. Yang tadi niatnya 40 hari jadi 4 bulan. Mari silakan. Masya Baik jalan kaki maupun jamaah biasa silakan. Selanjutnya Pak, untuk 40 hari yang cash Pak, berdiri yang ada jemaahnya. Boleh 40 Berdiri hari dulu, Pak. silakan Jangan berdiri. Berdiri dulu Masya Pak, Allah, berdiri. ini udah Nah, obral murah berdiri ini dulu, 40 hari Pak. Masya Sebentar, Allah. berdiri dulu Pak, berdiri. Masya Allah, Bapak dari Taman Ayu sudah ada jemaahnya. Cash sudah ya? Ya. Masya Allah. Boleh, silakan. boleh, silakan. Masya Langsung aja Allah. ke belakang Pak, Masya Allah. Nah, silakan. Besok pagi Belakangnya. kita bisa. Dari mana lagi, Pak? Bentar. Dari Praia Timur. Dari Praia Masya Timur Allah. boleh silakan. 40 hari cash Pak ya. Amin ya, Masya Allah. amin, Silakan. amin. Ya Allah, ya Allah. Ya, sebentar yang lain, Pak, Berangkatkanlah sebentar. ya Allah yang hadir Amin. semua ini ya Allah. Dari Mantang, Masya Allah. Mari silakan Bapak. silakan. Masya Allah. Masya Allah. Obral murah Nah, ini, yang Masya cash Allah. Pak, yang cash ya, bukan yang enggak cash Pak ya. Ya. Ini Zur Kudama Pak, bukan kita catat-catat nama Ya, sekarang ya. Pak. Ini yang berangkat yang Masya Allah. sudah ada tiketnya Pak. Ya, ingatkan kembali yang mau naik pesawat itu yang sudah ada tiketnya Pak. Nah ini yang Mari baik silakan. besok Pak. Masya Allah. Silakan, Pak. Bapak-bapak yang tahun ini sudah keluar 4 bulan, Silakan Pak, sekarang berdiri ditambah Pak. 40 hari lagi. Yang Masya sudah ada Allah. jemaahnya, silakan berdiri. Masya Allah. Yang baru Silakan 40 berdiri. hari tahun ini tambah 4 bulan lagi. Mari silakan Bapak. Silakan, Masya Allah. Ya. Wujud, Masya Allah. Silakan. Satu Masya jemaah. Allah. Ya Allah, terima ya Ah. Allah. Ya Allah. Silakan Ini- yang 40 hari Pak. ini Bapak Masya dari mana, Allah, Bapak? obral murah. Silakan, Dari mana? silakan. Yang 40 hari, 40 Labuan hari, Lombok. cash. Masya Allah. Ini Labuan Lombok. Oh ini jemaahnya. Silakan. Nih. Silakan, Masya Allah. Jazakumullah. Ini tanda keberhasilan. Silakan Pak. Ya. Jur Kudama Yang ini sudah ada jemaahnya Pak. Silakan. diberangkatkan jamaah sebanyak-banyaknya. Mari silakan Bapak. Nah, sekarang terakhir yang belum ada jemaahnya Pak. Yang 40 hari berangkat besok. Silakan berdiri Pak. Ya, mari silakan. Silakan, Silakan. Pak. Nah, Masya Allah. Silakan. Yang belum ada jemaahnya Pak. Alangkah Nah. malunya kalau kita Berdiri, kembali Pak, ke berdiri. rumah Pak. Masya Masya Allah. Allah. Niatnya Masya Allah. tadi mau hadir untuk zur Pak. Masya Allah. Masya Allah. Kita tipu setan Pak. Masya Nah, kita Allah. berangkat sekarang Pak. Silakan, Masya Pak. Allah. Bismillah Pak. Taskil satu sama Nah. lain Pak. Masya Allah. Taskil satu sama lain. Nah, Jangan silakan. sampai ada yang kembali ke rumah. Masya Allah. Cuman Allah 40 hari Akbar. saja menyenangkan Allah Subhanahu wa Silakan, taala. Pak. Mari silakan. Nah, yang belum Silakan, ada silakan. jemaahnya silakan berdiri Pak. Ini yang depan Ah, ini Masya cari, Allah. cari. Nah. Ini berangkat ayo. Bismillah, Masya Pak. Allah berdiri. Masya Allah. Bismillah, Malu Pak. kalau nggak berangkat. Jur Kudama, Masya Allah udah direncanakan lama, biayanya besar. Besar, Masya Datangi Allah. orang tua dari Jakarta. Malu kalau nggak berangkat. Allah Walaupun Akbar. 40 hari berangkat. Silakan Bapak. Bismillah. Mari, Pak. Bapak, Bismillah. silakan. Bangun, Masya bangun, Allah. Pak. Silakan Pak. Bangun, Silakan, bangun. silakan. Ayo berdiri. Silakan. Allah. Tipu setan, tipu setan. Jangan Mari lihat Pak. kantong. Silakan Pak berdiri Masya Pak. Allah. Yang belum ada Jangan jemaahnya. lihat cuti. Bismillah Pak. Lihat Masya Allah. kekuasaan Allah.
Allahu Akbar. Bismillah. Mari silakan. Silakan Bapak. Masya Allah. Ini Silakan, maksudnya Pak. bayan untuk mengeluarkan jamaah-jamaah. Allah. Silakan Pak. Masa kasih jalan Bapak. Masya Allah. Nah, Silakan, kita silakan. muliakan silakan. Pak. Orang yang Silakan, mau ayo, keluar ayo jalan, Bapak. Pak. Masya Allah, Silakan, yang di depan. Silakan, Pak. Masya Allah. Mari Allah silakan. Akbar. Bismillah Pak. Malu kalau nggak keluar ini, Masya Allah. Bismillah, Ya Pak. udah terpaksa ini, walaupun 40 hari keluar, Masya Allah. Silakan Bapak, silakan. ya. Boleh Pak, niat tadi kita mau hadir zur Pak ya, zur Kudama. Coba kita belajar tipu setan sekarang ini untuk 40 hari paling tidak. Bismillah Pak. Masya Allah. Silakan Bapak. Masya Allah. Ini perintah Allah ini, Masya Allah. Di Ya. dalamnya ada janji-janji Allah. Jangan ragu-ragu nih, Masya Ya, Allah. Jangan ada janji peraya Allah. tengah. Masya Allah. Silakan Pak. Ya, silakan. Yang merasa dari peraya tengah Pak. Masya Allah. Silakan. Bangun Pak. Ini amirnya sudah berdiri nih. Dari Peraya Tengah silakan Bapak. Silakan dari peraya tengah. Bismillah Pak. Mari silakan, Silakan yang Pak. merasa. Silakan. Ah. Silakan Pak. Silakan. Mari silakan. Mari silakan. Silakan Pak. Ini Pak Anjas dari Peraya Tengah. Kemudian Rohili, Silakan. Abu Hur, Haji Munawir, Mami Muhsin, mari, silakan, kemudian silakan. Pak Sumar, Pak Silakan. Jainal, Masya Allah, Masya Pak Allah. Roni, Pak Satriadi, Mami Satriadi, Ustadz Tohir, Masya kemudian Allah. Pak Sahar. Silakan Pak. Masya Allah, silakan, Jemput silakan. Silakan jemaahnya berdiri Pak. Bapak. Nah, jemput jemaahnya. Bismillah. Yang nggak dipanggil disebutnya pun silakan, bisa Pak. berdiri Pak. Ah, Masya Allah, silakan, Pak. daftar ke belakang. Silakan Pak. Silakan. Jemput. Nah, jemput jemaahnya. Masya Mari Allah. silakan. Malu kalau ada jur kudama kok nggak berangkat ini, Allahu Masya Akbar. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Taruh di mana wajah kita kalau jur kok nggak Akbar. berangkat ini Pak. Mari Bapak silakan. Daripada nanti sampai rumah diusir sama istri kita, Masya Allah. Allahu Akbar. Wanita solehah malu kalau suaminya kembali ke rumah ini, Masya Allah. Mari silakan Bapak. Silakan Pak. Nah, yang belum ada jemaahnya Pak, silakan nanti kita gabungkan di sana. Niatin salah semuanya Pak, insyaallah ya. Masya Allah. Jadi Bapak yang dirahmati Allah Ta'ala, Masya Allah ya Bapak telah Allah datangkan di sini. Ini teman-teman kita pada ke belakang, pada punya jemaah. Masa kita nggak ada jemaah sendiri? Ini jadi apa kita ini? Tapi Masya Allah, Insya Allah kita kembali untuk pamit sama keluarga, ambil tas yang gede. Insya Allah Pak ya. Semoga Allah terima. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.